Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rahma Suci dengan NIM 4420037 akan memenuhi tugas ujian dari seminar proposal semester 6 tahun 2024-2025 dengan judul Pengaruh dan Perkembangan Pondok Pesantren Haji Abdul Karim Syuaib tahun 1984 sampai 2017 Kabupaten Agam. Baik, masuk pada topik pertama yaitu tentang latar belakang masalah. Di dalam latar belakang masalah, saya menjelaskan bahwa pondok pesantren merupakan lembaga tradisional Islam yang bertujuan untuk memahami, menghayati, dan juga mengamalkan ajaran agama Islam yang disebut dengan tafakuh fi ad-din, dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari. Pondok pesantren diakui sebagai suatu lembaga Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar dengan sistem asrama kampus. Istilah pondok pesantren adalah dua istilah dengan satu arti. Di Jawa orang menyebutnya sebagai pondok atau pesantren, sedangkan Sumatera Barat istilah pesantren lebih dikenal dengan nama surau dan di Aceh lebih dikenal dengan rangkang. Pesantren didirikan karena adanya tuntutan atau kebutuhan pendidikan Islam dan zaman yang terus berkembang yang dikhawatirkan akan membuat para anak-anak ataupun remaja memiliki pengetahuan yang minim tentang agama Islam dan mempunyai akhlak yang kurang baik. Oleh sebab itu, dilihat dari sejarahnya, pesantren didirikan atas kesadaran Islamiyah, yakni untuk penyebaran dan pengembangan ajaran Islam dan sekaligus mencetak kadar-kadar ulama. Awalnya, pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang secara nyata telah melahirkan banyak ulama dan tokoh Islam. Menurut sejarawan, lembaga pendidikan Islam di Indonesia belum ada sebelum abad 18 Masehi dan mulai muncul pada akhir abad 18 Masehi dan awal 19 Masehi. Umumnya pesantren yang ada di Indonesia adalah pesantren Salafi, seperti pesantren yang terdapat di Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera. Alasannya karena pesantren sudah memasukkan pelajaran-pelajaran umum ke dalam madrasah dan membuka tipe sekolah umum di lingkungan pesantren. Baik itu pesantren Salafi maupun Khalafi, tetap mempertahankan elemen-elemen tradisional daripada pesantren. Itu tersebut seperti pondok, masjid, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, santri, dan kiai. Salah satu pesantren Khalafi terdapat di sebuah nagari yang ada di Kabupaten Agam, Kecamatan Ampekoto, tepatnya di Nagari Guguk Tabek Sarojo, Jorong Guguk Randah, dari arah Bukit Tinggi, tepatnya di Sempang M4, Padang Luar. Jalan Bukit Tinggi Maninjau dekat Puskesmas, Kecamatan Ampekoto berdirilah sebuah yayasan pendidikan Islam bernama Pesantren Haji Abdul Karim Syuaib. Pondok Pesantren Haji Abdul Karim Syuaib adalah sebuah pesantren yang terletak di Nagari Guguk Randah, Kecamatan Ampekoto, Kabupaten Agam. Yayasan Pendidikan Islam ini merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berdiri sejak tahun 1984 oleh salah seorang tokoh masyarakat Guguk Randah yaitu Haji Abdul Karim yang biasa dipanggil dengan Inyak Karim. Beliau sudah lama berdomisili di kota Mekah. Setelah beliau menempuh pendidikan di kota Mekah, beliau pulang ke kampung halaman dan mulai membangun pesantren di Guguk Randah yang dinamakan Pesantren Haji Abdul Karim Syuaib. Pembangunan pesantren ini diresmikan pada tahun 2006. Sistem pembelajaran sudah diterapkan yakni sistem pendidikan formal yang diprakarsai oleh Dr. Andes Haji Hamdi Agus yang merupakan nenek mama alim ulama serta generasi muda Guguk Randah Kabupaten Agam. Pada awal sekolah ini berdiri, ruangan hanya terdapat 4 buah kelas untuk ruang belajar, kemudian pembangunan selanjutnya dilakukan oleh masyarakat setempat, Minal Muhsinin. Sekolah ini berdiri yaitu pada tahun 1984. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar lebih maksimal, maka tahun 2008 dibangunlah Madrasah Aliyah Swasta Terpadu Guguk Randah Ampekoto. Adapun semakin lama sekolah ini semakin berkembang, baik itu dari segi asrama, sarana prasarana, murid, para guru dan juga ustadz, sistem pelajaran, kurikulum serta gaji untuk kesejahteraan guru. Berdasarkan dari uraian itu, penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai perkembangan dari Pondok Pesantren Haji Abdul Karim Syuaib karena banyak ketertarikan dari perkembangan seperti perkembangan kurikulum, guru, sarana dan prasarana dan lain-lain. Selain itu, saya sebagai penulis juga belum menemukan skripsi yang membahas mengenai perkembangan Pondok Pesantren
Haji Abdul Karim Syuaib tahun 1984 sampai 2017. Selanjutnya, di bahasan kedua tentang rumusan dan juga batasan masalah. Agar penelitian ini dapat terjalankan, disusunlah rumusan masalah di antaranya. 1. Bagaimana aspek-aspek perkembangan Pondok Pesantren Haji Abdul Karim Syuaib. Kedua, bagaimana pengaruh dari Pondok Pesantren Haji Abdul Karim Syuaib. Sedangkan dalam batasan masalah, itu bagaimana sejarah berdirinya pondok pesantren dan bagaimana perkembangan pondok pesantren. Untuk memfokuskan masalah di atas, maka ditetapkan Pondok Pesantren Haji Abdul Karim Syuaib Guguk Randah dan batasan temporal awal karena pondok pesantren berdirinya tahun 1984 dan batasan spasialnya adalah batasan tempat, itu tempatnya berada di Guguk Randah, Tabek Sarojo, Kabupaten Agam. Bahasan selanjutnya itu tentang tujuan penelitian. Dalam permasalahannya yang sudah ditulis di bagian terdahulu, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan tentang latar belakang berdirinya Pondok Pesantren Haji Abdul Karim Syuaib Guguk Randah. 2. Mendeskripsikan perkembangan Pondok Pesantren Haji Abdul Karim Syuaib Guguk Randah. Manfaat penelitian. Manfaat praktisnya, pertama, menambah wawasan penulis dan masyarakat tentang latar belakang dan berdirinya Pondok Pesantren Haji Abdul Karim Syuaib Guguk Randah. Kedua, mengetahui lebih rinci terhadap perkembangan Pondok Pesantren Haji Abdul Karim Syuaib. Lalu ada manfaat akademis. Di dalam manfaat akademis itu terdapat beberapa manfaat. Pertamanya, diharapkan dapat menjadi pedoman penelitian selanjutnya mengenai sejarah berdirinya Pondok Pesantren Haji Abdul Karim Syuaib Guguk Randah. Kedua, dapat menjadi sumber literatur bagi Universitas Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi. Terakhir, ada tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka, saya mengambil beberapa sumber dari Purdaminto, Majid Nurholis, Yasmadi, dan wawancara-wawancara kepada Bapak Ibu yang bersangkutan dengan Pondok Haji Abdul Karim Syuaib di tempat. Sekian dari presentasi atau penjelasan yang saya haturkan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.